salah satu pegiat di Sanggar Kantalaha Molino yang berada di Pulau Sumba, di Sumba Timur. Kami kali ini bersama teman-teman di Sanggar akan mengekspos kegiatan pahat dan ukir yang kami laksanakan Sanggar kami. Ada beberapa alasan kami membangun kelas pahat dan ukir ini. Yang pertama, untuk memperkenalkan kepada teman-teman seni pahat dan ukir. Terus yang kedua, bagaimana membangun relasi antara teman-teman anggota Sanggar untuk bekerja sama mencapai sebuah kreasi yang baru. Terus yang berikutnya adalah hal yang paling menarik di sini adalah memperkenalkan tatanan tradisi orang Sumba, bahwa memang orang Sumba sangat dekat dengan kehidupan yang dimana seni pahat dan ukir menjadi salah satu bagian penting yang harus dilakukan di dalam tradisi orang Sumba. Nah, inilah kenapa di era modern sekarang ini perlu dilakukan untuk memperkenalkan paling tidak kaum milenial atau kaula muda saat ini bisa mengenal tradisi-tradisi leluhurnya. Jadi tidak sebatas tahu atau tidak sebatas mengenal saja, tetapi mereka mampu mempraktekkannya atau mampu membuat kreasi, mampu menirukan dan mampu mencontohkan bagaimana sehingga tradisi itu atau tradisi pahat dan ukir ini tetap eksis, bahkan tidak hanya sampai generasi sekarang tapi sampai generasi berikutnya. Dengan tekad inilah menjadi alasan kami bahwa kenapa ini harus dilakukan. Karena itu setiap bulan kami lakukan sekali pertemuan paling tidak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini dilakukan bagi setiap siapa saja yang mempunyai waktu senggang. Dari hasil pemikiran inilah, dari ide-ide mereka yang timbul di dalam kepala mereka, bagaimana melakukan model yang akan mereka buat. Jadi mereka merencanakan proses pengerjaannya dengan menyiapkan bahan. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah bahan yang disiapkan itu tidak merusak lingkungan atau tidak menciptakan polusi. Di mana hasil pahat ini juga menghasilkan kreasi-kreasi semacam pot atau patung yang bersifat dekoratif. Dan ini tidak sekali pakai ataupun tidak dipakai dalam jangka waktu yang pendek atau periode tertentu, tapi jika mereka mampu untuk menjaga, mampu untuk merawatnya, maka ini akan tetap ada dan barangnya akan atau hasil karyanya ini akan tetap dinikmati dalam waktu yang lama. Terus untuk proses pengerjaannya, setelah mereka membawa bahannya dari alam, karena ini bahannya memang diambil dari alam. Ketika mereka membawa bahannya datang ke studio, tempat di mana bengkel atau semacam bengkel yang kami sebut sebagai bengkel untuk mengerjakan proyek-proyeknya, dari sana mereka akan membuat ya semacam pot atau patung atau apalah, itu dari hasil pemikiran mereka, dari hasil kreasi mereka sendiri. Dan ketika selesai itu semua, mereka akan yang kami sebut dengan tahap finishing, di mana mereka akan menentukan fungsi atau kegunaan dari hasil karya yang sudah mereka hasilkan. Contohnya untuk dijadikan pot atau dijadikan bahan dekoratif lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di klip atau beberapa potongan-potongan gambar atau video yang akan kami tunjukkan ketika proses pengerjaan, pengambilan dari alam, hingga finishing dan plotting atau menempatkan hasil-hasil karya.